Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah bilang kesabaran dan ketelitian adalah kunci keberhasilan. Begitu juga dalam dunia pemrograman. Terkadang untuk mendapatkan hasil yang rapi kita harus sabar menyusun langkah demi langkah. Nah itu sangat mirip dengan topik pembahasan kami hari ini. Selamat siang, kami dari kelompok 2. Lalu saya tidak sendiri, ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya dari Iklar. Lalu ada saya Hafiz Rahmat Kurniawan. Lalu ada saya Reza Aurelia Saputri. Lalu ada saya Zaki Nur Aziz. Nah, di sini kami akan membahas tentang algoritma bubble sorting. Yang pertama akan dibahas oleh saudara Aura. Di sini saya akan membahas definisi. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang paling sederhana. Nama bubble atau gelembung muncul karena cara kerja mirip gelembung yang naik ke permukaan air. Elemen dengan nilai terbesar akan naik secara bertahap ke posisi paling akhir melalui perputaran berulang. Karakteristik bubble sort yang pertama sederhana dan mudah dipahami, yang kedua kompleksitas waktu, ketiga itu terburuk, keempat itu terbaik, kelima itu kompleksitas memori, keenam itu kurang efisien dibandingkan algoritma lain seperti quicksort dan multisort, terutama untuk data besar. Cara kerjanya adalah Apabila elemen pertama dan elemen kedua lebih besar, itu akan diputar sehingga posisi angka paling besar itu berada di posisi terakhir. Nah, dalam satu pass itu kayak melewati setiap angka. Misalkan angka 9 ada di barisan terdepan. Nah, dalam satu pass itu angka 9 akan berubah ke posisi terakhir dengan contoh berikut. Nah, yang pertama misalkan data 5, 3, 8, 4, 2. Nah, kita bandingkan pertama. Yang pertama ini kita bandingkan angka 5 dengan 3. Angka 5 dengan 3 kan lebih besar dari angka 5 tuh. Nah, kita tukar. Kita ubah 5 dengan 3, jadi 3 dengan 5. Terus angka 5 dengan 8 lebih besar 8, jadi tidak perlu ditukar. Lalu dibandingkan kembali dengan angka 4. 8 dengan 4 lebih besar angka 8. Jadi tinggal diputar dan 8 dengan 2. 8 dengan 2 lebih besar angka 8. Jadi angka 8 taruh di posisi terakhir. Nah, ini dihitungnya satu pass. Terus pass kedua, itu bandingkan, lakukan hal yang sama sehingga terurut dari besar ke kecil. Nah, lalu di sini ada contoh soal. Contoh soal 7, 5, 4, 8, 9, 1, 3, 2, 6, 10. Di sini saya akan menjelaskan cara pemecahannya bagaimana. 7, 5, 4, 8, 9, 1, 3, 2, 6, 10. Nah, yang pertama kita bandingkan dua angka ini. 7 dengan 5, 7 dengan 5 kan lebih besar angka 7 tuh. Jadi kita tukar. Di sini pertama ada 5. Lalu setelah ditukar, ini kan tadi kan 7 kan. 7 ini kita bandingkan dengan angka 4. Lebih besar mana? Lebih besar 7. Jadi di sini kita taruh angka 4. Lakukan hal yang sama dengan 7 dengan 8. 7 dengan 8 kan lebih besar 8. Jadi tidak perlu ditukar. Jadi tetap sini tulis 7. Kita bandingkan dengan 8. 8 dengan 9 tidak bisa tukar juga. Di sini tulis 8. Kita bandingkan 9 dengan 1. 9 dengan 1 lebih besar 9 dan lebih besar daripada 1. Jadi di sini tulis 1. Nah, sini seharusnya 9 karena 9 lebih besar daripada angka 3. Jadi di sini tulisnya angka 3. 3. Di sini 9. Bandingkan lagi dengan angka 2. Di sini tulis 2. 9 dengan 6. 6, 9, 10. Nah, karena angka 10-nya berada di akhir, jadi kita menghitung di P1 itu angka 9 ini. Itu. Nah, lakukan yang sama 5 dengan 4. Tetap tulis 5, 4, 7, 8. 8 dengan 1 kita bandingkan sehingga mendapatkan di angka 1 ini pertama. 8 dengan 3, saya tulis 3. 8 dengan 2, 2, 8 dengan 6, 6, terus 8, 9, 10.
Lakukan hal yang sama sampai terurut 1, 2, 3. Mau diselesain atau nggak usah? Nggak usah kepanjangan, oke. Jadi sehingga 1, 2, 3 sampai dengan 10. Gitu. Untuk cara penyelesaiannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kapan bubble sort digunakan? Bubble sort cocok digunakan ketika ukuran data kecil, dibutuhkan algoritma yang mudah dipahami untuk tujuan pembelajaran dasar sorting. Data hampir terurut sehingga hanya membutuhkan sedikit pertukaran. Menggunakan sistem dengan keterbatasan memori karena algoritma ini bersifat in place tanpa array tambahan. Tidak cocok untuk data berukuran besar, aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Kompleksitas waktu bubble sort. Worst case, kasus terburuk. Ketika data benar-benar terbalik, misal urutan menurun, tapi kita mau urutan naik, bubble sort harus melakukan pertukaran pada hampir setiap pasangan elemen. Kompleksitas waktunya adalah 0. hanya menggunakan ruang tambahan yang sangat kecil dalam kurung konstan. Kompleksitas ruang adalah O dalam kurung 1 karena hanya membutuhkan beberapa variabel sementara untuk penukaran nilai. Tidak perlu ruang tambahan untuk array lainnya. Optimasi dan varian. Yang pertama, optimasi bubble sort. ARD exit. Pengecekan penukaran. Yang pertama, tambahkan flag. Yang kedua, jika ada penukaran sama sekali, tidak ada penukaran sama sekali, artinya data sudah terurut. Yang ketiga, ini mengubah kasus terbaik menjadi O dalam kurung N. Yang B, mengurangi rentang perbandingan. Cocktail sector sort. Perbandingan dan penukaran dilakukan dari kiri ke kanan, lalu balik lagi ke kanan dan ke kiri dalam satu putaran. Bisa mempercepat pengurutan karena elemen kecil dan besar bergerak sekaligus ke arah yang benar. Yang B, odd even sort. Bandingkan dan tukar elemen di posisi ganjil genap dan genap ganjil secara bergantian. B, yang kedua biasanya digunakan dalam komputasi paralel. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Ayu Anadianti. Saya ingin bertanya, mengapa bubble sort dianggap tidak efisien meskipun konsepnya sederhana? Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila. Di sini saya akan menanyakan dalam kondisi apa bubble sort bisa menjadi lebih efisien dibandingkan dengan algoritma lain. Perkenalkan, saya Salma Awasaliza. Mau nanya, apa sih kekurangan utama dari bubble sort? Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Pratama dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apakah bubble sort bisa diterapkan pada tipe data selain angka, misalnya seperti string atau objek? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayla kelompok 6. Mengapa bubble sort dianggap tidak efisien meskipun konsepnya sederhana? Jadi nggak efisiennya karena bubble sort ini membandingkan elemen itu berulang kali. Kayak walaupun data terurut itu masih ada beberapa elemen yang harus kita bandingkan. Terus juga setiap elemen ini nggak ngebandingin tanpa informasi sebelumnya. Terus juga ini menyebabkan operasi yang tidak perlu kayak banyak membuang-buang waktu. Terus juga ada yang tidak menghasilkan kompleksitas yang tidak terlalu besar. Cukup? Jadi jawaban nomor 2, dalam kondisi apa bubble sort bisa menjadi efisien dibanding algoritma lainnya? Jika data hampir terurut atau hanya sedikit elemen yang tidak pada tempatnya, maka bubble sort dapat berhenti lebih cepat dengan optimasi flag dalam kurung pengecekan pertukaran. Dalam kasus ini kompleksitas bisa mendekati O dalam kurung N. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Apa sih kekurangan utama dari bubble sort?
Kekurangan utama adalah tidak efisien untuk data berukuran besar. Yang kedua, terlalu banyak perbandingan dan pertukaran dan memakan waktu yang sangat banyak. Yang ketiga, kurangnya optimal dibandingkan algoritma lain. Cukup. Untuk jawaban nomor 4 akan saya sendiri yang menjawab. Apakah bubble sort bisa diterapkan pada tipe data selain angka? Ya, bubble sort bisa diterapkan pada tipe data selain angka. Selama tipe data tersebut bisa dibandingkan, memiliki urutan atau perbandingan. Contohnya abjad A, B, C sampai Z. Cukup? Oke. Betul ya, Bu? Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.